Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirko Febrianti dengan NIM 123700337. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu citra medis, di mana di sini saya akan menggunakan klasifikasi dari segmentasi glukoma dengan unit. Nah, untuk konsep dasarnya itu di sini itu di mana segmentasi gluma itu ada sebuah proses pemisahan atau pengidentifikasian bagian-bagian tertentu pada citra fundus retina untuk mendeteksi penyakit glukoma. Nah, fokus utamanya itu adalah optik dis atau cakram optik, area di mana syaraf optik masuk ke retina, dan optik cup atau cawan optik yang dimana ini tuh depresi di tengah optik dis gitu. Nah, dan ada background yaitu area lain di citra retina. Nah, mengapa rasio cup to dis atau CDR ini ada penting? Karena ini adalah sebuah parameter kunci dalam diagnosa glukoma. Jadi di mana CDR itu sama dengan diameter optik cup plus diameter optik disc. Jadi normalnya itu CDR-nya itu harus lebih dari 0,3. Kalau di glukoma suspicious itu di CDR-nya itu di 0,4 sampai 0,6, dan dan glukoma likely itu di CDR-nya itu lebih besar dari 0,6, dan maaf sebelumnya, jika normal itu CDR itu harus kurang dari 0,3. Nah, teknologi yang digunakan di sini itu adalah UNET, atau di mana UNET itu adalah arsitektur CNN khusus untuk segmentasi biomedis dengan karakteristik encoder decoder struktur. Nah, ini tuh untuk menangkap konteks dan detail dari spesialis, yaitu skip connection, yaitu menghubungkan encoder ke decoder untuk preservasi informasi, dan outputnya itu resolution sama dengan input, yaitu segmentasi per pixelnya. Langsung saja ke kodenya. Di sini tuh kodenya, di sini ada kode train, test model, dan ada dataset. Dataset itu terdiri dari Akrima, Pandas ini untuk menghubungkan dengan dua test dan train, dan Origa atau Uriga. Nah, ini itu untuk datasetnya. Nah, selain dataset di sini ada glukoma CSV, dan di sini juga ada dua dataset ada dua kode yang akan kita pakai, yaitu dari train atau pelatihan, dan teks yaitu eksekusi. Nah, untuk di train sendiri ada beberapa modul yang kita pakai. Pertama di sini TensorFlow dan Keras. TensorFlow itu framework deep learning, dan ada NumPy, di mana NumPy itu yang akan memanipulasi array atau material atau matrix. Import aus ini tuh sebagai interaksi dengan sistem file. Ada CV 2, di mana ini tuh ada OpenCV-nya atau pemrosesan citranya. Terus ada Scalene model selection, di mana ini itu yang akan membagi data training atau testingnya sampai testing gitu. Dan ada Skippy.io, digunakan untuk membaca file atau format MATLAB. Nah, selanjutnya ini adalah konfigurasi project, di mana untuk image size 128 itu adalah di mana di sini semua citra itu di resize ke 128 kali 128 pixel. Jadi semuanya rata dengan ukuran yang 1,28 pixel. Nah, untuk name class-nya di sini ada 3. Ini ada 3 kelas segmentasi yang sesuai dengan max-mat-nya. Dan ada bat size itu sebagai 8 citra diproses sekaligus dalam satu batch-nya. Jadi struktur folder data set itu harus sesuai dengan dataset atau Origa yang tadi yang kita buat. Selanjutnya ada fungsi load data, di mana di sini deep load and processing data itu, dan lainnya yang ke bawah ini itu adalah untuk persiapan. Jadi ini tuh cek akan mengecek kalau apakah folder kita itu sudah ada, terus akan mencari semua file gambar seperti JPG atau PNG, dan untuk sort untuk konsistensinya. Selanjutnya ada for file. Nah, terus ada for 5. Nah, untuk for file name in image files ini tuh sebagai langkah kedua, di mana
Nah, langkah kedua ini itu di mana CV kedua imride ini tuh akan membaca pola atau membaca gambar. CV2 color itu konversi BGR-nya atau OpenCV-nya, dan CV2 resized itu yang akan mengubah ukuran ke 128 sampai 128-nya dan akan skip gambar jika gambar itu tidak terbaca. Selanjutnya yaitu load mask. Untuk file name split, file name split itu yang akan mengambil nama file tanpa eksekusi. Maxpad itu yang akan cari file, dan skip EOLATE itu akan baca filenya. Terus ada yang akan mengekstraksi. Yang max ini itu dimana FileMate itu bisa menyimpan data dengan nama variabel berbeda. Terus biasanya juga max itu M yang akan berisi notasi segmentasinya. Nah, ini processing dari max. Ada active itu sebagai konversi ke float 32-nya, ada CV2 resize sebagai resist tanpa interpolasinya, ada NP0 yang akan membuat mask kosong, dan ada IMG255 yang akan menormalisasinya. Nah, di sini ada if excise. If excise itu yang akan memvalidasi datanya. Terus ada if name. If name itu yang akan eksekusi training. Dan ini ada compiled di model compiled. Ini itu yang akan mengcompile modulnya. Selanjutnya adalah di outputs. Outputs ini itu adalah output layer, di mana ini itu yang akan output yang 3 output channel itu. Nah, selanjutnya ada di decoupler atau upsampling. Nah, decoupler ini yang akan menaikkan resolusi, menggabungkan, dan yang akan filternya itu. Dan untuk next training X file, ini adalah split data, di mana 20% data untuk validation, seed untuk reproducibility, training 80%, dan sisanya validasi. Ada initializing model, ini inisialisasi model. Ada training loop, history, ini training loop, dimana ini adalah parameter trainingnya, yaitu seperti citra training, X train, ini citra trainingnya, Y train itu masker trainingnya, ada validation data, ini itu data yang untuk monitoring performa atau batch, ini sebagai 8 citra per update. Ini average-nya itu ini itu akan membaca literasi seluruh datasetnya. Dan akhir ini save model. Ini tuh yang akan menyimpan model dalam format H5 yang berisi aksi, tektur, weights, optimizer, dan state-nya. Ini itu adalah hasil dari save modelnya. Oke, kita langsung running aja. Karena trainingnya itu agak lama, jadi kita skip. Baik, kita lanjut karena sudah di skip. Untuk proses model. Nah, ini proses trainingnya udah selesai. Nah, di sini kita menggunakan data trainingnya itu di 650-an. Nah, untuk data trainingnya itu di 520 citra, dan data validasinya itu 130 citra. Jadi semua citra itu berpasangan dengan filenya, dan datanya itu cukup besar untuk deep learning. Nah, di sini ada split datanya. Data trainingnya itu di 520, dan data validasinya itu 130. Jadi rasionya itu 80/20, dimana ini standar untuk machine learning. Nah, untuk validasinya itu set itu cukup besar untuk evaluasi yang reliable. Nah, untuk proses training per equation itu untuk 1-25 itu training akurat itu cukup rendah di 65%. Di 60
5-32%, di mana ini model baru belajar gitu. Nah, untuk validation accuracy itu sangat tinggi, yaitu 98,37%. Dan untuk perbedaan besar antara training versus file accuracy itu mengidentifikasi potensi data leakage atau class imbalance. Nah, untuk efforts 2-11 ini model itu mencapai plate atau sangat cepat. Nah, loss itu menurun secara konsisten dan accuracy konstan itu di 98,37% untuk 10 efforts-nya. Nah, untuk 12 sampai 25 perbaikan gradual itu mulai di epoch yang ke-12. Jadi modelnya itu terus membaik sampai akhir training. Jadi final accuracy itu di 99,44%. Jadi ini sangat-sangat tinggi. Nah, untuk finalnya itu di 25. Nah, 25 ini training akurasinya itu 99,38%, validasinya itu 99,40%, dan training loss-nya itu di 0,0157, dan validasi loss-nya itu di 0,0156. Jadi ini tuh trendingnya itu hampir sama, jadi tidak overfitting, jadi loss itu sangat rendah, jadi modelnya itu konvergen dengan sangat baik. Terus ada file accuracy atau train accuracy itu generasinya itu sangat baik. Untuk waktunya itu rata-rata 50 detik per epoch-nya, dan total learning-nya itu 25 dikali 50 second itu sekitar 21 menit untuk menghasilkan running ini dengan jumlah citra sekitar 650. Lanjut ke model tes. Karena kita training udah selesai, jadi kita langsung ke model kedua, yaitu tes. Nah, untuk di sini ada tensor, menggunakan tensor, NumPy, MATLAB, CV Quadrat, US, UO, OS, Sklearn, Skippy, dan lainnya. Jadi ada beberapa perbedaan dari train module di mana untuk train module ini MATLAB-nya itu di sini sebagai visualisasi, terus ada Seaborn. Seaborn itu di sini itu sebagai import tapi tidak digunakan dalam kode asli, dan fokusnya itu pada evaluasi bukan trainingnya. Untuk fungsi load datanya di sini itu sebagai text script harus itu standalone, dan processingnya itu harus identik dengan training. Nah, ada eksekusi training, EF name, eksekusi pengujian atau eksekusi training. Terus ada load model, ini yang satu, ini load modelnya itu sebagai load model yang sudah di training, dan yang termasuk arsitektur dari weights ya. Dan ada load model dan split data untuk nomor 2 ini. Ini tuh load itu akan semua data, terus splitnya itu 80% train dan 20% tes, dengan seed itu 42 untuk konsistensinya. Terus ini split itu berbeda dengan training, di mana harus menggunakan data yang belum pernah dilihat dari modelnya. Nah, ini prediksi dan evaluasi. Terus di mana model prediction ini tuh sebagai outputnya. Jadi tiap pixel itu akan punya nilai probability untuk 3 kelasnya. Dan ada evaluasi. Oke, kita langsung training aja. Karena lama jadi kita skip. Baik, kita lanjut. Di sini adalah data dari tes modul atau main modul glukoma ini. Nah, setelah tadi kita cut karena menunggu runningnya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini hasil visualnya.
Nah, ini hasil yang ditemukannya glukoma unit modul. Nah, ini tuh yang telah tadi kita buat dengan training. Terus di sini membuat data untuk testingnya itu sekitar menemukan 650 file gambar dan total 20 data berhasil dimuat. Jadi yang di trainingnya itu 16 citra dan testingnya itu di 4 citra. Dan ini selesai evaluasi modulnya itu akurasi teksnya itu di 99,58%, loss teksnya itu di 0,013035 dan perbandingan dengan trainingnya itu training accuracy-nya itu 99,38%, validasinya 99,40 dan teks akurasinya itu 99,54. Jadi model ini tuh konsisten dengan performa yang sangat baik. Nah, ini analisisnya. Oke, kita langsung ke hasil gambar. Nah, ini adalah hasil gambar yang dihasilkan. Ini citra asli, ini mask asli dan mask prediksinya. Mask asli dan mask prediksinya itu sama, hampir sama. Nah, jadi ini adalah area cup dengan 32 pixel dan area disk-nya itu di 233 pixel. Nah, CPDR-nya itu di 0,5932. Rasio area itu secara langsung itu di 82,233 atau 0,35 dan CDR yang dihitungnya itu di 0,595. Nah, di sini itu CDR-nya itu di 0,59, jadi berada di zona borderline atau abu-abuan. Dan diagnosa model itu disebut sebagai glaucoma subreach. Ini itu secara klinis itu sangat tepat. Jadi pasien ini tuh belum pasti glaukoma tapi memiliki resiko. Jadi pasien itu memerlukan pemantauan berkala, pemeriksaan tambahan seperti tekanan intraokular, lapangan pandang, OCT, dan faktor usia dan lainnya gitu. Jadi model ini walaupun 99% akurat, tapi belum bisa dipastikan kalau pasien itu memiliki glaukoma. Tapi pasien tersebut masuk ke tahap resiko. Ini untuk sampel pertama. Untuk sampel kedua, nah di sini data cupnya itu di 134 pixel, area disknya di 295, CDR-nya itu di 0,6746. Untuk investasi klinis itu di mana di 0,67 itu termasuk tinggi. Jadi normal itu biasanya di bawah 0,5. Jadi ini tuh termasuk ke glaukoma, tapi belum tepat karena ini tuh berdasarkan oftalmologi. Jadi pasien itu akan menunjukkan tanda-tanda kerusakan saraf pada optiknya yang lebih signifikan yang memerlukan terapi penurunan tekanan intraokular. Jadi ini tuh sangat bisa dilakukan tes sebelum untuk glaukoma gitu. Nah, untuk perbandingan kedua sampel itu pada sampel pertama atau sampel yang ini itu CDR itu sangat tinggi, area cup dan disknya itu di 134 dan 295 pixel. Keputusan kliniknya itu perlu terapi atau aktif dan tingkat keyakinan modelnya itu tinggi. Jadi cirinya itu sangat jelas. Ini yang bisa dilihat dari prediksinya. Dan untuk sampel glaukoma subreach atau seperti sampel yang tadi sebelumnya yang pertama ini CDR-nya itu di 0,595. Jadi walaupun masih di 0,5 tapi ini itu lebih. Jadi ini bisa disebut sebagai borderline. Untuk pixelnya itu di 82 untuk area cup dan 233 untuk area disk. Nah, untuk keputusan kliniknya itu di pemantauan berkala dan tingkat keyakinan modelnya itu sedang, jadi batas keabu-abuan. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.